Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika Abu Nawas berdebat dengan seorang pendeta, lalu mengucapkan satu kalimat sederhana yang justru membuat satu kota gempar dan sang pendeta naik pitam? Wajah berteriak ketakutan. Sebelum ceritanya dimulai, like kalau Anda suka cerita cerdas tapi lucu. Komentar kalau Anda penasaran akhir kisahnya. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita parodi penuh hikmah lainnya. Cerita ini adalah dongeng parodi klasik ala Abu Nawas. Penuh kelicikan, humor, dan kejutan logika. Tidak untuk menyudutkan siapapun, melainkan untuk mengajak kita tertawa sekaligus berpikir. Tonton dan simak sampai selesai, karena twist terakhirnya dijamin bikin senyum miring wajah menyeringai. Dalam cerita ini, Abu Nawas tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya bertanya dan menjawab dengan tenang. Namun justru ketenangannya itulah yang membuat lawannya kehabisan akal dan emosi. Pagi itu, kota Baghdad sedang dalam suasana yang tidak biasa. Pasar utama yang biasanya riuh oleh suara pedagang kurma, kain sutra, dan teriakan penjual air zam-zam mendadak terasa lebih tertib. Bukan karena semua orang tiba-tiba disiplin, melainkan karena perhatian mereka tersedot pada satu sosok asing yang berdiri di tengah alun-alun kota. Sosok itu berpakaian rapi, wajahnya serius, dan suaranya lantang. Ia berdiri di atas sebuah peti kayu agar terlihat lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Dengan nada percaya diri, ia mulai berbicara tentang keyakinan, ajaran, dan kebenaran versi dirinya. Setiap kalimat diucapkan dengan penuh keyakinan, seolah tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Warga yang mendengar hanya bisa saling pandang. Beberapa mengangguk sopan, beberapa lainnya mengernyit bingung. Bukan karena mereka setuju atau tidak setuju, tetapi karena mereka tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Di kota itu, perdebatan soal keyakinan bukan hal baru, tetapi jarang dilakukan di tengah pasar, apalagi dengan nada menantang. Jika ada di antara kalian yang merasa punya pemahaman lebih baik, kata sosok itu dengan suara meninggi, silakan maju dan berdiskusi. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang bergerak. Para pedagang sibuk pura-pura menata barang dagangan. Para pembeli mendadak sangat tertarik pada sandal yang bahkan tidak ingin mereka beli. Semua memilih aman, diam. Di saat keheningan itulah, terdengar suara langkah santai dari arah belakang kerumunan. Permisi, permisi sedikit. Orang-orang menoleh. Seorang pria berpakaian sederhana, dengan sorban agak miring dan wajah yang tampak selalu siap tersenyum, menyelinap di antara kerumunan. Tak lain dan tak bukan, dialah Abu Nawas. Namun pagi itu, Abu Nawas tidak datang dengan ekspresi licik atau tawa khasnya. Ia tampak biasa saja, bahkan terlalu biasa, seolah ia hanya sedang berjalan ke pasar untuk membeli sarapan. Ia berhenti tepat di depan peti kayu tempat sosok asing itu berdiri. Abu Nawas mendongak, menyipitkan mata sejenak, lalu tersenyum kecil. "Maaf," kata Abu Nawas dengan suara datar, "tadi Anda bilang siapa saja boleh berdiskusi." Sosok di atas peti menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Melihat pakaian Abu Nawas yang sederhana, ia sedikit mengangkat dagu, lalu menjawab singkat, "Benar." Warga mulai berbisik. Beberapa mengenali Abu Nawas dan langsung saling sikut. Mereka tahu, jika Abu Nawas sudah maju, sesuatu yang tidak terduga pasti akan terjadi. Bukan karena ia suka berteriak, melainkan karena ia selalu berbicara dengan cara yang aneh tapi masuk akal. Abu Nawas tidak langsung bicara panjang. Ia justru menggaruk kepala, lalu bertanya dengan nada sangat sopan, hampir terdengar polos. "Sebelum kita berdiskusi jauh," katanya, "bolehkah saya bertanya satu hal sederhana?" Sosok itu mengangguk cepat. "Silakan." Abu Nawas menoleh sebentar ke arah warga, lalu kembali menatap lawannya. "Menurut Anda, tujuan para nabi di dunia ini apa?" Pertanyaan itu terdengar ringan, tidak menusuk, tidak menyerang. Bahkan terkesan seperti pertanyaan seorang murid kepada guru. Namun justru karena kesederhanaannya, semua orang mendadak fokus. Sosok di atas peti menjawab dengan yakin, tentu saja untuk mengajarkan manusia tentang kebenaran dan menyembah Tuhan. Abu Nawas mengangguk pelan. "Berarti," lanjutnya, "ajaran mereka mengajak manusia hidup lebih baik, lebih taat, dan lebih bertanggung jawab." "Ya," jawabnya lagi, kini sedikit lebih berhati-hati. Abu Nawas kembali mengangguk. Ia tidak tersenyum lebar, tidak tertawa, bahkan tidak bercanda. Ia hanya berkata pelan, "Baik, terima kasih."
Saya hanya ingin memastikan kita memulai dari pemahaman yang sama. Kerumunan terdiam. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bersorak. Namun semua bisa merasakan bahwa sesuatu sedang disusun dengan rapi di kepala Abu Nawas. Sementara itu, sosok di atas peti mulai merasa aneh. Ia datang untuk berdebat, untuk menang, untuk membuktikan sesuatu. Namun orang di depannya justru tidak menyerang sama sekali. Tidak membantah, tidak memotong, tidak emosi. Abu Nawas mundur setengah langkah, melipat tangan di belakang punggung, dan berkata, "Kalau begitu, silakan lanjutkan. Saya akan mendengarkan." Warga saling pandang lagi. Mereka tahu, ini baru awal. Dan jika Abu Nawas sudah memilih untuk mendengarkan lebih dulu, biasanya, bagian sulit justru akan datang belakangan. Dan pagi itu, di tengah pasar yang awalnya biasa saja, sebuah percakapan sederhana mulai berubah menjadi sesuatu yang tak disangka siapapun. Setelah memberi ruang kepada sosok di atas peti kayu untuk kembali berbicara, Abu Nawas memilih berdiri sedikit ke samping. Ia tidak menyela, tidak mengangguk berlebihan, dan tidak pula menunjukkan ekspresi menantang. Sikapnya tenang, seolah ia benar-benar hanya ingin mendengarkan. Namun justru ketenangan itulah yang membuat sebagian warga semakin penasaran. Sosok di atas peti kembali melanjutkan ucapannya. Ia berbicara panjang lebar tentang keyakinan, tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, dan tentang jalan yang menurutnya paling benar. Kata-katanya rapi, tersusun, dan terdengar meyakinkan. Beberapa warga mulai mengangguk-angguk, bukan karena sepenuhnya paham, tetapi karena gaya bicaranya tampak penuh percaya diri. Abu Nawas tetap diam. Ia baru bergerak ketika suara itu berhenti sejenak untuk menarik napas. "Maaf," kata Abu Nawas dengan nada sangat sopan, "bolehkah saya bertanya lagi?" Permintaan itu terdengar biasa, tidak ada nada menantang. Namun suasana pasar yang semula santai mendadak terasa lebih serius. Sosok di atas peti mengangguk, meski raut wajahnya kini lebih waspada. "Silakan," jawabnya singkat. Abu Nawas menatapnya sambil menyilangkan tangan di depan dada. "Tadi Anda menyebutkan bahwa ajaran para nabi mengarahkan manusia kepada Tuhan. Saya ingin bertanya, apakah menurut Anda semua nabi mengajarkan nilai kejujuran?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang saling pandang. Terlalu sederhana, terlalu umum. Sosok di atas peti menjawab cepat, "Tentu saja." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, apakah semua nabi juga mengajarkan keadilan?" "Ya," jawabnya lagi, kini dengan sedikit nada tegas, seolah pertanyaan itu terlalu mudah. Abu Nawas melanjutkan, "Dan apakah mereka semua mengajarkan agar manusia tidak menyombongkan diri dan tidak merasa paling benar sendiri?" Jawaban itu sedikit terlambat keluar. "Ya, tentu." Warga mulai memperhatikan dengan lebih serius. Abu Nawas tidak sedang berdebat. Ia sedang menyusun sesuatu, langkah demi langkah. Pertanyaannya tidak memojokkan, tetapi juga tidak bisa dijawab sembarangan. "Baik," kata Abu Nawas pelan. "Kalau nilai-nilai itu sama, lalu menurut Anda, apa yang paling utama dari ajaran para nabi? Namanya atau pesannya?" Suasana mendadak sunyi. Sosok di atas peti mengernyit. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa warga menahan napas. Ini pertama kalinya sejak pagi itu, sang pembicara tampak ragu. "Tentu, pesannya," jawabnya akhirnya. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum orang yang menemukan pintu yang ia cari. "Kalau pesannya yang utama," lanjutnya, "berarti yang dinilai dari seseorang adalah bagaimana ia menjalani ajaran itu, bukan sekadar bagaimana ia menyebutnya." "Benar begitu." Warga mulai berbisik pelan. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bersorak. Namun banyak kepala mulai mengangguk tanpa sadar. Sosok di atas peti menarik napas lebih dalam. "Jangan disederhanakan," katanya. "Keyakinan bukan hanya soal perilaku." Abu Nawas mengangguk setuju. "Saya sepakat," jawabnya cepat. "Karena itu saya tidak menyederhanakan. Saya justru mencoba memahami. Jika inti ajaran para nabi adalah mengajak manusia tunduk kepada Tuhan dan hidup dengan nilai yang baik, maka, bukankah inti itu yang seharusnya kita jaga bersama?" Nada Abu Nawas tetap lembut. Tidak ada tekanan. Tidak ada klaim menang. Namun pertanyaan itu seperti batu kecil yang dijatuhkan ke kolam tenang. Riaknya mulai terasa kemana-mana. Warga kini sepenuhnya fokus. Bahkan para pedagang berhenti menimbang barang.
Anak-anak yang tadi berlarian kini berdiri diam di samping orang tua mereka. Sosok di atas peti mulai menggenggam ujung pakaiannya. Ia menyadari bahwa diskusi ini tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Ia datang dengan harapan menghadapi bantahan keras. Namun yang ia temui justru rangkaian pertanyaan sederhana yang sulit ditolak. Abu Nawas menutup pertanyaannya dengan kalimat singkat. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Apakah kita sedang membicarakan kebenaran untuk saling memahami, atau hanya untuk saling mengalahkan? Tidak ada jawaban langsung. Keheningan itu berbicara lebih banyak daripada teriakan. Dan bagi warga kota, saat itulah mereka sadar, percakapan ini tidak lagi sekadar diskusi biasa. Ia mulai menyentuh cara manusia memandang keyakinan, ego, dan niat di balik kata-kata. Dan Abu Nawas, tanpa meninggikan suara, telah membawa semua orang selangkah lebih dalam ke arah yang tidak terduga. Keheningan yang tercipta setelah pertanyaan terakhir Abu Nawas terasa cukup lama. Bukan karena tidak ada yang ingin bicara, tetapi karena semua sedang berpikir. Bahkan angin yang biasanya berisik di pasar seolah ikut menahan diri. Beberapa warga menelan ludah, yang lain menggeser posisi berdiri agar bisa melihat wajah kedua orang yang kini menjadi pusat perhatian. Sosok di atas peti kayu akhirnya menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa kerumunan tidak lagi sepenuhnya berada di pihaknya. Bukan karena Abu Nawas berbicara lantang, melainkan karena cara bicaranya yang terlalu tenang justru membuat orang-orang ingin mendengarkan. Diskusi ini mulai melebar, katanya dengan nada dijaga tetap stabil. Kita harus kembali ke inti. Abu Nawas mengangguk pelan. Justru itu yang saya inginkan, jawabnya singkat. Ia lalu melangkah sedikit ke depan, tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas terlihat oleh semua orang. Kali ini, Abu Nawas tidak langsung bertanya. Ia memandang sekeliling, memperhatikan wajah-wajah warga yang penuh rasa ingin tahu. Kita semua sepakat, katanya perlahan, bahwa ajaran para nabi bertujuan membawa manusia pada kebaikan. Itu bukan pendapat saya, melainkan kesimpulan dari jawaban kita bersama. Sosok di atas peti mengangguk, meski raut wajahnya kini terlihat kaku. Abu Nawas melanjutkan, kalau begitu, izinkan saya menyampaikan satu kalimat. Bukan sebagai bantahan, bukan pula sebagai tantangan. Anggap saja ini bahan renungan. Kerumunan makin hening. Para nabi tidak datang untuk membingungkan manusia dengan istilah, kata Abu Nawas, melainkan untuk mengajarkan manusia berserah diri kepada Tuhan dan hidup dengan akhlak yang baik. Kalimat itu terdengar sederhana. Tidak ada kata tajam. Tidak ada sindiran. Namun dampaknya terasa jelas. Beberapa warga saling pandang, seolah baru menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah lama mereka ketahui, tetapi jarang diucapkan dengan cara setenang itu. Sosok di atas peti mengubah posisi berdirinya. Kalimat Anda terlalu umum, katanya. Keyakinan tidak bisa disamakan begitu saja. Abu Nawas tersenyum tipis. Saya tidak menyamakan, jawabnya. Saya hanya memisahkan antara inti dan bungkusnya. Beberapa orang tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena perumpamaan itu terasa pas. Abu Nawas lalu menambahkan, jika seseorang sibuk menjaga bungkus, tapi lupa pada isi, apa yang sebenarnya ia pertahankan? Sosok di atas peti mulai berbicara lebih cepat. Hati-hati dengan kata-kata. Banyak orang bisa salah paham. Abu Nawas mengangguk setuju. Benar, katanya. Karena itu saya memilih berbicara pelan, agar tidak salah dengar, dan tidak salah niat. Warga mulai menunjukkan reaksi yang beragam. Ada yang mengangguk, ada yang mengernyit, ada pula yang tersenyum geli melihat bagaimana Abu Nawas tetap tenang sementara lawannya mulai terlihat gelisah. Abu Nawas melanjutkan, jika ajaran itu mendorong manusia untuk jujur, adil, dan rendah hati, maka siapapun yang menjalankannya sedang berjalan menuju Tuhan. Perbedaan sebutan tidak mengubah arah langkahnya. Sosok di atas peti mengepalkan tangan, lalu melepaskannya lagi. Ia tampak ingin membantah, tetapi setiap bantahan terasa berisiko. Terlalu keras, ia akan terlihat emosi. Terlalu lunak, ia akan terlihat mengalah. Ini bukan soal emosi, katanya akhirnya. Ini soal prinsip. Abu Nawas mengangguk dengan serius. Justru karena prinsip itu penting, jawabnya, maka ia tidak perlu dijaga dengan kemarahan. Kalimat itu membuat sebagian warga menahan senyum. Mereka mulai memahami pola Abu Nawas. Ia tidak memaksa orang untuk setuju. Ia hanya mengajak semua orang melihat dari sudut yang jarang disentuh. Pasar yang tadi ramai kini benar-benar sunyi.
Tidak ada suara tawar-menawar. Tidak ada teriakan penjual. Semua mata tertuju pada dua orang itu. Abu Nawas mengakhiri ucapannya dengan tenang. Saya tidak datang untuk menang. Saya datang untuk memastikan bahwa dalam mencari kebenaran, kita tidak kehilangan ketenangan. Sosok di atas peti terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia tidak langsung menjawab. Warga merasakan perubahan suasana. Percakapan ini telah beralih dari adu argumen menjadi cermin bagi siapapun yang mendengarnya. Dan di titik itulah, tanpa disadari banyak orang, Abu Nawas telah mengubah arah diskusi, bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketenangan yang sulit dilawan. Suasana pasar masih senyap. Keheningan kali ini bukan karena semua orang menunggu jawaban, melainkan karena mereka sedang mencerna. Banyak wajah tampak berpikir, sebagian lainnya terlihat ragu, seolah baru menyadari bahwa percakapan ini tidak lagi sekadar adu pendapat, melainkan ujian kesabaran dan cara bersikap. Sosok di atas peti kayu akhirnya berdeham, seakan ingin mengusir rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Ia mengubah nada bicaranya, tidak lagi lantang seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya lembut. Baik, katanya, kalau memang inti ajaran itu yang utama, lalu apa gunanya aturan, simbol, dan identitas? Pertanyaan itu dilontarkan dengan cepat, seolah menjadi benteng terakhir. Beberapa warga kembali fokus. Mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menanggapi kali ini. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menunduk sebentar, seakan berpikir sungguh-sungguh. Lalu ia mengangkat kepala dan berkata pelan, aturan itu penting. Simbol juga penting. Identitas pun perlu. Tapi izinkan saya bertanya balik. Apa yang terjadi jika semuanya dijaga, kecuali sikap hati? Kerumunan kembali hening. Abu Nawas melanjutkan, aturan tanpa ketulusan hanya menjadi kebiasaan. Simbol tanpa akhlak hanya menjadi hiasan. Dan identitas tanpa kerendahan hati hanya akan melahirkan kesombongan. Nada suaranya tetap datar. Tidak ada tekanan. Tidak ada penekanan berlebihan. Namun setiap kalimat terasa mengendap di benak pendengarnya. Sosok di atas peti mulai terlihat tidak nyaman. Ia menggeser kakinya, lalu berkata, Anda terlalu banyak membuat perumpamaan. Keyakinan tidak sesederhana itu. Abu Nawas mengangguk setuju. Benar, jawabnya. Karena itu saya tidak menyederhanakan keyakinan. Saya hanya menyederhanakan cara kita berbicara tentangnya, agar tidak saling melukai. Beberapa warga mengangguk pelan. Ada yang tersenyum kecil, ada pula yang terlihat menarik napas panjang, seolah kalimat itu tepat mengenai perasaan mereka sendiri. Abu Nawas kemudian berkata, jika seseorang yakin dengan jalannya, ia tidak perlu marah ketika jalannya ditanya. Karena pertanyaan tidak mengubah jalan, hanya menguji keyakinan orang yang berjalan di atasnya. Kalimat itu membuat suasana sedikit bergeser. Sosok di atas peti kini tidak lagi berdiri tegak penuh percaya diri. Ia masih berusaha menjaga wibawa, tetapi ekspresinya mulai menegang. Jangan arahkan pembicaraan ke hal-hal pribadi, katanya. Saya di sini untuk menyampaikan keyakinan. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan saya di sini untuk mendengarkan, katanya. Namun ketika mendengar, saya juga berpikir. Itu saja. Warga mulai menyadari satu hal. Abu Nawas tidak sedang menyerang siapapun. Ia tidak menunjuk, tidak menuduh, dan tidak menghakimi. Ia hanya mengajak semua orang, termasuk lawan bicaranya, untuk melihat ke dalam diri sendiri. Abu Nawas menambahkan, jika tujuan kita sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan, maka cara kita berbicara seharusnya membuat hati tenang, bukan panas. Sosok di atas peti menghela napas panjang. Ia mulai berbicara lebih cepat, tanda emosinya perlahan naik. Tidak semua orang bisa memahami ketenangan seperti yang Anda maksud. Abu Nawas mengangguk. Itu sebabnya ketenangan perlu dicontohkan, bukan diteriakan. Sebagian warga kini menahan senyum. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum karena melihat perbedaan kontras yang makin jelas. Satu pihak berusaha mempertahankan posisi dengan suara, sementara pihak lain melangkah maju dengan ketenangan. Abu Nawas lalu berkata, saya percaya, kebenaran tidak pernah takut pada dialog. Yang sering takut hanyalah perasaan ingin selalu menang. Kalimat itu tidak disambut sorak. Tidak pula disambut tawa. Namun efeknya terasa kuat. Pasar yang tadi hanya menjadi tempat jual beli, kini berubah menjadi ruang refleksi. Sosok di atas peti terdiam sesaat. Ia menyadari bahwa tekanan yang ia rasakan bukan datang dari kata-kata kasar, melainkan dari logika yang tidak menyerang,
tetapi juga tidak memberi celah untuk emosi. Dan pada saat itulah, banyak warga sadar, percakapan ini sedang bergerak menuju titik yang lebih sensitif. Bukan lagi soal apa yang diyakini, melainkan bagaimana keyakinan itu disampaikan. Sementara Abu Nawas berdiri tenang, seolah tahu bahwa ujian sesungguhnya baru akan dimulai setelah ini. Perubahan suasana terasa jelas. Jika sebelumnya pasar dipenuhi keheningan yang tenang, kini udara seakan mengeras. Bukan karena teriakan, melainkan karena ketegangan yang mulai tumbuh pelan-pelan. Beberapa warga menggeser posisi berdiri. Ada yang melipat tangan, ada yang menghela napas panjang. Semua merasakan bahwa percakapan ini sedang memasuki wilayah yang lebih sensitif. Sosok di atas peti kayu kini tidak lagi berbicara dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Suaranya sedikit lebih tinggi, bukan karena marah, tetapi karena berusaha mempertahankan kendali. Anda terlalu banyak menafsirkan, katanya. Tidak semua orang bisa menerima cara berpikir seperti itu. Abu Nawas menatapnya dengan wajah tetap tenang. Tidak ada perubahan ekspresi. Tidak ada senyum mengejek. Ia hanya mengangguk kecil, seolah mengakui bahwa perbedaan memang ada. Benar, kata Abu Nawas. Tidak semua orang harus menerima cara berpikir saya. Sama seperti saya tidak memaksa siapapun menerima pendapat saya. Beberapa warga mulai saling pandang. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi terasa menenangkan. Namun bagi sosok di atas peti, jawaban itu justru terasa seperti menghindari medan yang ingin ia kuasai. Kalau begitu, katanya dengan nada lebih tegas, untuk apa Anda terus berbicara jika tidak ingin menyampaikan kebenaran? Abu Nawas tersenyum kecil. Saya menyampaikan apa yang saya pahami, jawabnya. Namun saya tidak mengikatnya sebagai satu-satunya kebenaran. Nada Abu Nawas tetap datar. Justru kontras itulah yang membuat perbedaan semakin terlihat. Warga mulai menangkap pola yang jelas. Semakin lawannya meninggikan nada, semakin Abu Nawas menurunkannya. Sosok di atas peti menarik napas cepat. Cara bicara Anda bisa membuat orang salah paham, katanya. Dan salah paham bisa berbahaya. Abu Nawas mengangguk. Itu sebabnya saya memilih kata-kata yang tidak memaksa, jawabnya. Jika orang salah paham karena berpikir, itu masih bisa dibicarakan. Tapi jika orang tidak diberi ruang untuk berpikir, salah paham justru lebih mudah terjadi. Kalimat itu membuat beberapa warga mengangguk pelan. Ada yang tersenyum kecil, ada pula yang terlihat merenung. Anak-anak yang sejak tadi diam kini ikut memperhatikan dengan mata lebar. Sosok di atas peti mulai menggenggam kedua tangannya. Anda terlalu percaya bahwa semua orang bisa berdialog dengan tenang, katanya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Abu Nawas tidak membantah. Saya tahu, katanya lembut. Karena itu saya memulai dari diri saya sendiri. Pasar kembali sunyi. Kali ini bukan karena semua orang bingung, tetapi karena mereka mulai menyadari arah pembicaraan. Abu Nawas tidak sedang membicarakan teori atau istilah. Ia sedang menunjukkan sikap, langsung di hadapan semua orang. Sosok di atas peti menghela napas panjang. Nada suaranya kini jelas terdengar tegang. Anda membuat seolah-olah emosi itu salah, katanya. Padahal emosi juga bagian dari keyakinan. Abu Nawas mengangguk pelan. Emosi itu wajar, jawabnya. Yang tidak wajar adalah ketika emosi mengambil alih niat baik. Beberapa warga menahan senyum. Kalimat itu terasa ringan, namun mengena. Tidak ada tuduhan, tidak ada nama yang disebut. Namun maknanya jelas terasa. Abu Nawas melanjutkan, jika tujuan kita menyampaikan kebaikan, maka cara menyampaikannya seharusnya tidak membuat orang menjauh. Sosok di atas peti tampak ingin segera membalas, namun kata-katanya tertahan. Ia menyadari bahwa setiap kali ia meninggikan nada, reaksi warga justru semakin condong pada ketenangan Abu Nawas. Apa sebenarnya yang Anda inginkan dari percakapan ini? Tanyanya akhirnya. Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Saya ingin kita semua pulang dengan hati yang lebih tenang daripada saat kita datang. Kalimat itu membuat suasana sedikit melunak. Bahkan sosok di atas peti tampak terdiam sejenak. Ia mungkin datang untuk menang, untuk membuktikan sesuatu. Namun kini, ia mulai merasakan bahwa kemenangan tidak selalu datang dari suara yang paling keras. Warga merasakan perubahan itu. Ketegangan belum hilang sepenuhnya, tetapi arah percakapan telah bergeser. Emosi mulai terlihat, namun belum meledak. Seolah semua orang sedang berdiri di ambang batas, menunggu satu hal kecil yang bisa mengubah segalanya.
Dan di tengah situasi itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang, sederhana, dan tidak tergesa. Ia tahu, ketika emosi mulai muncul, justru saat itulah kebijaksanaan paling dibutuhkan. Ketegangan yang sejak tadi terasa akhirnya mencapai titik yang sulit disembunyikan. Warga bisa merasakannya, bukan dari kata-kata, melainkan dari perubahan sikap. Sosok di atas peti kayu kini berdiri lebih kaku. Bahunya sedikit terangkat, napasnya terdengar lebih berat. Ia masih berusaha menjaga wibawa, namun jelas bahwa percakapan ini tidak lagi berjalan sesuai rencananya. Ia menatap Abu Nawas lebih lama dari sebelumnya. Anda terlihat sangat yakin dengan cara Anda berbicara, katanya dengan nada tajam namun tertahan. Seolah-olah ketenangan selalu berarti benar. Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, jawabnya. Ketenangan tidak menjamin kebenaran, tapi kemarahan seringkali mengaburkan niat. Kalimat itu membuat beberapa warga saling pandang. Tidak ada yang tersenyum kali ini. Semua menyadari bahwa pembicaraan telah masuk ke wilayah yang lebih emosional. Bukan lagi soal ide, tetapi soal perasaan yang tersentuh. Sosok di atas peti mengangkat tangannya, lalu menurunkannya kembali. Anda terus membawa pembicaraan ke arah sikap, katanya. Padahal saya berbicara tentang ajaran. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Ajaran hidup di dalam sikap orang yang membawanya. Pasar kembali sunyi. Kalimat itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat suasana berubah. Beberapa warga menarik napas dalam-dalam. Ada yang menunduk, ada pula yang memandang ke arah lain, seolah kalimat itu bukan hanya ditujukan kepada satu orang. Sosok di atas peti tampak kehilangan kesabaran. Suaranya kini naik setingkat. Anda pandai memilih kata, katanya. Tapi jangan kira semua orang akan terpengaruh. Abu Nawas tidak membantah. Saya tidak mencoba memengaruhi, jawabnya. Saya hanya berbicara sebagaimana adanya. Nada suara Abu Nawas tetap sama. Tidak ada perubahan. Justru ketidakterpengaruhan itulah yang semakin menekan suasana. Warga mulai menyadari bahwa tekanan terbesar dalam percakapan ini bukan datang dari suara keras, melainkan dari ketenangan yang konsisten. Sosok di atas peti mulai melangkah kecil di tempatnya. Percakapan ini tidak adil, katanya. Anda membuat saya terlihat seperti orang yang emosional. Abu Nawas menatapnya dengan penuh perhatian. Saya tidak membuat apapun, katanya. Saya hanya menanggapi apa yang terdengar. Beberapa warga menahan napas. Kalimat itu terdengar lembut, tetapi maknanya sulit dihindari. Tidak ada tuduhan, namun tidak ada pula penyangkalan. Sosok di atas peti menghela napas keras. Tidak semua orang bisa berdiri tenang seperti Anda, katanya. Ada hal-hal yang memang menyentuh perasaan. Abu Nawas mengangguk. Benar, katanya. Dan justru karena menyentuh perasaan, kita perlu lebih berhati-hati. Warga mulai merasakan perubahan lain. Emosi kini bukan hanya milik satu pihak. Percakapan ini telah menyentuh banyak orang secara pribadi. Namun perbedaan cara menyikapi emosi itu kini tampak jelas. Sosok di atas peti berkata dengan suara lebih keras dari sebelumnya, jika semua orang berbicara seperti Anda, tidak akan ada ketegasan. Abu Nawas menjawab pelan, ketegasan tidak harus keras. Ketegasan juga bisa tenang. Kalimat itu membuat beberapa warga mengangguk tanpa sadar. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang terlihat berpikir dalam-dalam. Mereka melihat perbedaan dua pendekatan yang sama-sama mengaku membawa kebenaran. Sosok di atas peti kini benar-benar tampak tertekan. Wajahnya memerah, bukan karena marah semata, tetapi karena merasa posisinya terus menyempit. Ia tidak kalah dalam kata-kata, namun juga tidak menemukan celah untuk membalikkan keadaan. Cukup, katanya akhirnya. Percakapan ini sudah terlalu jauh. Abu Nawas menunduk sedikit. Baik, katanya. Jika berhenti membuat hati lebih tenang, maka berhenti adalah pilihan yang bijak. Jawaban itu justru membuat beberapa warga saling pandang. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak pernah berusaha mendorong percakapan ini menjadi konflik. Ia siap berhenti kapanpun, tanpa merasa kalah atau menang. Namun justru disitulah ketegangan memuncak. Sosok di atas peti menyadari bahwa kemarahannya tidak mendapat lawan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada balasan keras. Hanya ketenangan yang terus bertahan. Dan di tengah suasana itu, warga bisa merasakan satu hal dengan jelas. Ketika emosi bertemu ketenangan, yang paling terlihat bukan siapa yang paling keras,
melainkan siapa yang paling mampu mengendalikan diri. Percakapan ini belum benar-benar selesai. Namun arah akhirnya mulai tampak. Dan semua orang tahu, setelah titik ini, apapun yang terjadi akan meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Setelah kalimat terakhir Abu Nawas terucap, suasana pasar tidak langsung kembali ramai. Namun ketegangannya perlahan berubah bentuk. Jika sebelumnya udara terasa berat, kini ia menjadi hening yang lebih tenang. Hening yang dipenuhi pikiran, bukan emosi. Sosok di atas peti kayu memilih diam. Ia tidak turun, tetapi juga tidak berbicara lagi. Tatapannya tidak lagi menyapu kerumunan dengan penuh percaya diri, melainkan tertuju ke satu titik kosong, seolah sedang menyusun ulang sesuatu di dalam kepalanya. Sementara itu, warga mulai bergerak pelan. Ada yang berbisik lirih kepada temannya, ada yang mengangguk sambil menghela napas, ada pula yang tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah perasaan bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Seorang pedagang tua yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, "Aneh ya, tidak ada yang bertengkar, tapi rasanya seperti banyak yang belajar." Ucapannya tidak keras, namun terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Mereka mengangguk setuju. Percakapan ini memang tidak menghasilkan pemenang yang jelas, tetapi meninggalkan kesan yang dalam. Beberapa anak muda yang awalnya datang hanya karena penasaran kini terlihat serius. Salah satunya berkata, "Kalau bicara pelan saja bisa bikin orang berpikir sejauh ini, kenapa kita sering memilih marah?" Tidak ada yang menjawabnya. Pertanyaan itu dibiarkan menggantung, bukan karena tidak penting, tetapi karena setiap orang merasa perlu menjawabnya untuk diri sendiri. Abu Nawas sendiri berdiri sedikit menjauh dari pusat perhatian. Ia tidak mencari pujian. Ia tidak menghadap kerumunan untuk memberikan penjelasan tambahan. Ia hanya berdiri sambil memperhatikan wajah-wajah di sekitarnya. Wajah yang kini tampak lebih reflektif. Beberapa warga mendekatinya, bukan untuk meminta pendapat, melainkan hanya mengangguk hormat atau tersenyum kecil. Abu Nawas membalas dengan anggukan yang sama sederhana. Seolah ia ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi barusan bukan tentang dirinya, melainkan tentang bagaimana orang-orang memilih menyikapinya. Sementara itu, sosok di atas peti kayu akhirnya turun. Langkahnya tidak tergesa, tetapi jelas lebih pelan dari saat ia naik tadi. Ia melewati kerumunan tanpa banyak bicara. Beberapa warga menyingkir memberi jalan, bukan karena takut, melainkan karena menghormati suasana. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang bersorak. Justru sikap warga itulah yang membuat peristiwa ini terasa berbeda. Seolah mereka semua sepakat, tanpa perlu kesepakatan resmi, bahwa percakapan ini tidak perlu diakhiri dengan rasa menang atau kalah. Pasar perlahan kembali hidup. Pedagang kembali memanggil pembeli, timbangan kembali berbunyi, dan anak-anak kembali berlarian. Namun ada satu hal yang berubah. Nada suara orang-orang terdengar lebih pelan. Tawa terdengar lebih ringan. Bahkan perdebatan kecil soal harga pun terasa lebih bersahabat. Beberapa warga masih membicarakan apa yang mereka dengar. Bukan dengan nada panas, melainkan dengan rasa ingin memahami. Ada yang berkata, "Aku tidak sepakat dengan semuanya, tapi caranya bicara itu menenangkan." Yang lain menimpali, "Mungkin memang begitu seharusnya, ya." Abu Nawas berjalan melewati lorong pasar sambil tersenyum kecil. Ia tidak membawa jawaban pasti, tidak pula meninggalkan ajaran panjang. Ia hanya meninggalkan contoh bahwa berbicara dengan tenang bisa membuka lebih banyak pintu daripada suara keras. Di sudut pasar, seorang pemuda berkata pada temannya, "Hari ini aku belajar satu hal. Kadang yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling sabar." Temannya mengangguk. Dan yang paling meyakinkan bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling konsisten sikapnya. Percakapan kecil itu mungkin tidak akan dicatat dalam sejarah, namun dampaknya terasa nyata. Hari itu, pasar Baghdad tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga tempat orang-orang pulang membawa pemikiran baru. Dan bagi warga kota, peristiwa itu akan dikenang bukan sebagai hari pertengkaran besar, melainkan sebagai hari ketika mereka melihat bahwa perbedaan bisa dibicarakan tanpa harus melukai. Sementara Abu Nawas melangkah pergi dengan langkah ringan, satu hal menjadi jelas bagi banyak orang. Kadang-kadang, pelajaran terbesar datang bukan dari kata-kata yang panjang, melainkan dari sikap yang sederhana. Dan kisah ini belum benar-benar berakhir, karena pelajaran yang tertanam hari itu akan menemukan penutupnya. Pada saat yang paling tak terduga, senja mulai turun perlahan di atas kota.
Cahaya matahari yang tadinya terang kini berubah lembut, memantul di dinding-dinding toko dan atap pasar. Suasana sudah kembali seperti biasa. Pedagang menghitung hasil jualan, pembeli membawa barang masing-masing, dan anak-anak berlarian mengejar bayangan mereka sendiri. Namun bagi banyak orang, hari itu terasa berbeda. Abu Nawas berjalan pelan menyusuri jalan kecil di pinggir pasar. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang meminta penjelasan tambahan. Ia pun tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu apa yang perlu disampaikan sudah sampai pada waktunya. Di salah satu sudut pasar, sosok yang tadi berdiri di atas peti kayu kini duduk sendirian. Ia tidak lagi dikelilingi kerumunan. Tatapannya kosong, bukan marah, bukan kecewa. Lebih seperti seseorang yang sedang menimbang ulang sesuatu yang selama ini ia pegang erat. Ia teringat kembali setiap kalimat yang diucapkan Abu Nawas. Tidak ada yang terasa menyerang, tidak ada yang terdengar merendahkan. Namun justru karena itulah, kata-kata itu sulit dilupakan. Ia menyadari bahwa yang paling mengusik bukanlah argumen, melainkan cermin yang diam-diam dihadapkan padanya. Sementara itu, warga kota mulai pulang ke rumah masing-masing. Di sepanjang jalan, percakapan kecil terdengar di mana-mana. Bukan perdebatan, melainkan renungan. Ada yang berkata, "Aku tidak berubah keyakinan, tapi caraku mendengar mungkin akan berubah." Ada pula yang menimpali, "Mungkin selama ini kita terlalu sibuk membela, sampai lupa memahami." Di sebuah rumah sederhana, seorang ayah menceritakan kejadian hari itu kepada anaknya. Bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana berbicara tanpa menyakiti. Sang anak mendengarkan dengan mata berbinar, lalu bertanya polos, "Berarti pintar itu bukan cuma soal kata-kata ya?" Ayahnya tersenyum dan mengangguk. Malam pun datang. Lampu-lampu kecil mulai menyala di sepanjang jalan. Kota kembali hidup dalam ritme biasanya. Namun di balik kebiasaan itu, ada benih kecil yang telah tertanam. Benih tentang kesabaran, tentang dialog, dan tentang keberanian untuk tetap tenang di tengah perbedaan. Abu Nawas tiba di rumahnya. Ia meletakkan sorbannya, duduk sebentar, lalu menuangkan air minum. Tidak ada rasa puas berlebihan di wajahnya. Tidak ada ekspresi kemenangan. Bagi Abu Nawas, hari itu hanyalah satu hari biasa di mana ia memilih untuk bersikap sesuai dengan apa yang ia yakini. Ia bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Ia cukup dijaga dengan kejujuran. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Namun cerita tentang hari sebelumnya masih menjadi bahan obrolan. Tidak dilebih-lebihkan, tidak pula dibesar-besarkan. Justru karena kesederhanaannya, kisah itu menyebar dengan cara yang tenang, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Orang-orang mulai menyadari satu hal penting, perbedaan tidak selalu membutuhkan pemenang. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang cukup berani untuk tetap tenang ketika situasi memanas. Dan begitulah Abu Nawas dikenal bukan karena ia memenangkan perdebatan, tetapi karena ia meninggalkan kesan. Bukan karena ia membuat orang lain diam, tetapi karena ia membuat orang lain berpikir. Kisah ini pun berakhir tanpa sorak-sorai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan resmi. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Karena pelajaran yang paling bertahan lama seringkali datang dengan langkah ringan dan suara pelan. Abu Nawas mungkin telah pergi dari pasar hari itu, namun sikapnya tetap tinggal. Di pikiran orang-orang, di cara mereka berbicara, dan di pilihan mereka untuk lebih sabar ketika perbedaan muncul. Dan itulah warisan terbaik yang bisa ditinggalkan seseorang. Bukan kata-kata yang memaksa, melainkan contoh yang menenangkan. Dari kisah Abu Nawas ini, kita belajar satu hal penting, bahwa perbedaan tidak selalu harus dimenangkan. Dan kebenaran tidak selalu harus diteriakan. Kadang, justru ketenangan, kesabaran, dan cara berbicara yang membuat pesan sampai ke hati. Abu Nawas tidak memaksa siapapun untuk setuju. Ia tidak mencari sorak-sorai. Ia hanya menunjukkan bahwa akal sehat dan adab bisa berjalan bersama tanpa saling melukai. Dan mungkin, itulah pelajaran yang paling relevan untuk kita hari ini. Kalau kamu merasa cerita ini membuat berpikir, atau minimal membuat senyum sambil merenung, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pelan, santun, dan penuh hormat. Subscribe, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita parodi cerdas lainnya. Bagikan video ini ke temanmu.
yang suka cerita lucu, bijak, dan bikin mikir. Karena kadang, satu cerita sederhana bisa membuat kita jadi manusia yang lebih tenang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.